sunat rohani, apa-apa rohani, dikit-dikit rohani, maka perpuluhan kalau bisa juga rohani. Orang-orang ini memang tidak mampu untuk memahami iman Kristen dan ajaran Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kembali kita akan menanggapi sebuah video datang dari Pendeta Andre Tunggal yang niat hati ingin menanggapi statement dari Ustadz Ipung Atria yang membahas tentang sunat. Seperti biasa, kalau di dalam ajaran Yesus, Yesus bersunat, tetapi Kristen tidak bersunat. Mereka mengatakan mereka cukup melakukan sunat hati atau sunat rohani. Hal itulah yang membuat Ustadz Ipung menanggapi pernyataan dari Pendeta Andre Tunggal, kalau sunatnya sunat rohani, seharusnya perpuluhannya juga harus perpuluhan rohani. Dan hal itulah yang membuat Pendeta Andre Tunggal akhirnya kejang-kejang. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Memang ada sunat jasmani, ada sunat rohani Ya. Tapi itu harus berbarengan, nggak ada sunat rohani saja. Jadi itu wajib satu paket. Cuman kalau sunat rohani, apa-apa rohani, dikit-dikit rohani, maka perpuluhan kalau bisa juga rohani. Makan juga rohani, ya. Nggak perlu makan yang asli ya pun ya. Nggak perlu makan makanan, tapi cukup makan rohani. Minum juga rohani, nikah juga rohani. Tapi ingat, perpuluhan juga rohani. Begitu. Ini Pak Andre Tunggal, kalau Anda menyatakan bahwa sunat itu adalah sunat rohani, saya bacakan ini ayatnya. Kejadian pasal 17 ayatnya 9-14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Jadi Pak Pendeta Andre Tunggal, sunat itu adalah kewajiban, asal muasalnya itu adalah perjanjian yang agung, yang kekal abadi antara Allah dengan Abraham, dengan Nabi Ibrahim. Namun orang Kristen tiba-tiba cancellation, mengcancel itu. Di Galatia pasal 5 ayat 2, barang siapa yang dikhitan ya, maka Kasih Kristus tidak berguna bagi. Ya, ikut Yesus atau ikut pendeta itu aja. Karena Yesus khitan jelas sekali. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya sedang berusaha simpel mau menunjukkan bahwa Kristen itu agamanya salah. Kenapa? Karena Kristen meng-cancel apa yang menjadi kewajiban sunat di perjanjian lama. Lalu mereka mau bilang agama yang benar itu Islam, karena agama Islamlah yang meneruskan ajaran sunat. Kira-kira itulah yang jadi argumentasi dari Ipung Atria dan Etika Nur ini ya. Jadi Ipung lalu kemudian menentang tentang sunat rohani itu ya. Makanya dia bilang perpuluhan juga perpuluhan rohani dong, dia sindir. Nah, itulah tanggapan dari Pendeta Andre Tunggal. Di awal kalimat saja, Andre Tunggal ini sudah gagal memahami pernyataan dari Ustadz Ipung Atria. Kalau Yesus mengajarkan sunat yang realitanya sunat, yaitu dengan kerat kulit khatan. Tetapi ketika Pendeta Andre Tunggal mengatakan umat Kristen tidak wajib melakukan sunat yang sebenarnya tersebut, tetapi cukup melakukan sunat rohani. Nah, di situ ada pertanyaan dari Ustadz Ipung kepada Pendeta Andre Tunggal, ikut ajaran Yesus atau ikut ajaran pendeta, gitu saja. Nah, ternyata hal inilah yang tidak disinggung dan tidak berani dibahas oleh Pendeta Andre Tunggal. Sunat atau khitan dengan mengerat kulit khatan versus sunat hati. Ikut ajaran Yesus ataukah ikut ajaran pendeta? Sebelum kita bicara lebih lanjut, Pak Ipung, saya mau kasih tahu, sorry ya, saya tuh tidak terima perpuluhan, ya. Jadi jangan kau pikir bahwa yang namanya Kristen, semua pendeta itu mata duitan, ya. Karena itu cuman anggapan kalian saja untuk kemudian menghibur diri kalian yang tidak mampu untuk kemudian membela agama kalian dengan proper. Yang kalian bisa lakukan adalah kalian ad hominem. Kalian memberikan kesan buruk
menyerang pribadi orang-orang atau dalam hal ini pemuka agama Kristen, pendeta-pendeta dengan isu perpuluhan. Sorry to say, saya mau kasih tahu bahwa masih banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mata duitan. Ya, jadi Anda jangan ngomong begitu, karena saya juga bisa bilang bahwa ada oknum-oknum dalam pemimpin agama kalian juga yang mata duitan, yang menyalahgunakan duit sumbangan atau duit zakat. Yang baru-baru kemarin itu dari ACT itu ustadz bukan? Pemimpin-pemimpin kalian bukan? Yang menyalahgunakan uang sumbangan dari umat bukan? Ya, jadi nggak usah pakai kata-kata perpuluhan ya dan sebagainya, nggak usah ya. Itu aja saya mau clearkan ya. Nah teman-teman, ketika Ustadz Ipung Atria menyinggung kalau sunatnya sunat rohani, maka seharusnya perpuluhannya pun seharusnya juga perpuluhan rohani. Dan hal inilah yang membuat Pendeta Andri Tunggal kejang-kejang teman-teman ya. Dia mengatakan dia tidak menerima perpuluhan, tidak semua orang Kristen menerima perpuluhan. Nah, kita akan tampilkan sebuah video bagaimanakah klaim dari Pendeta Andri Tunggal yang menuduh Ustadz Ipung Atria katanya tidak tahu menahu tentang perpuluhan. Kita akan simak sebuah statement dari seorang pendeta berikut ini. Jujur, sebenarnya kita pendeta ngumpulin jemaat untuk diselamatkan atau mau kita eksploitasi uangnya? Jangan sampai kita pendeta ini perampok dompet jemaat. Tidak sedikit pendeta perampok. Maaf, pendeta perampok dan uangnya tidak jelas, misinya tidak ada. Pendetanya pergi bukan karena misi, tapi karena jalan-jalan. Saya katakan tegas depan Anda, di depan kamera. Ini Epin mendunia menonton. Pendeta perampok, merampok dompet jemaat dengan janji-janji kekayaan. Kalau kau beri persepuluhan tingkap langit, memang Allah berkata kita kembalikan persepuluhan tingkap langit. Tapi jangan pernah Tuhan sogok. Kalau kau kasih perpuluhanmu, lalu pulang gereja Tuhan kasih 10 kali lipat. Kembalikan, karena itu memang bagian iman. Teman-teman, fakta dan realita memang itulah yang terjadi. Pendeta sendiri yang mengatakan kalau pendeta-pendeta itu merampok dompet jemaat. Jadi apa yang dituduhkan oleh Pendeta Andri Tunggal kepada Ustadz Ipung Atria yang menuduh Ustadz Ipung tidak tahu menahu tentang perpuluhan, terjawab sudah dengan statement dari pendeta ini ya. Realitanya memang seperti itu. Dan lagi ketika Pendeta Andri Tunggal menuduh katanya ada ulama yang menyalahgunakan dana zakat, kita akan tampilkan video yang ini ya. Mungkin Pendeta Andri Tunggal tidak tahu kalau ada petinggi gereja yang korupsi. Saudara, Polda Sulawesi Utara resmi menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk organisasi Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM. 2 tersangka yang ditahan adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut dan mantan Kepala BKAD Pemprov Sulut. Setelah diperiksa penyidik selama 14 jam, 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulut untuk organisasi gereja langsung menggunakan baju tahanan berwarna oranye dan dibawa penyidik menuju rumah tahanan. Sebelumnya, Polda Sulawesi Utara juga telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulut untuk organisasi Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM tahun 2020 hingga tahun 2023 sebesar 21,5 miliar rupiah dan kerugian negara mencapai 8,9 miliar rupiah. Para tersangka menggunakan dana tidak sesuai prosedur serta tidak sesuai peruntukan secara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Niat hati Pendeta Andri Tunggal ingin menuduh orang Islam korupsi, tetapi realitanya yang terjadi adalah pendetanya sendiri yang korupsi. Polisi tahan Pendeta Hen Arina tersangka kasus korupsi dana hibah gereja di Sulawesi Utara. Sepekan sebelumnya, Pendeta Hen Arina sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Sulut. Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM, Pendeta Hen Arina tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM resmi ditahan oleh penyidik Polda Sulut pada Kamis tanggal 17 April 2025. Sebelumnya, Pendeta Hen Arina menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Pendeta Hen Arina tampak keluar dari ruang pemeriksaan Polda Sulut dengan pengawalan ketat dan langsung dibawa menuju rutan Polda Sulut, tempat dirinya menjalani masa penahanan untuk proses hukum lebih lanjut. Ini adalah kasus korupsi yang menimpa seorang pendeta yang mengkorupsi dana hibah gereja dari Pemprov Sulut. Tapi orang-orang ini
memang tidak mampu untuk memahami iman Kristen dan ajaran Yesus. Dia mengklaim dengan sangat dangkal bahwa kita orang Kristen itu mengcancel hukum sunat. Loh, saya tidak pernah mengajarkan bahwa sunat tidak boleh dilakukan. Saya tidak pernah mengajarkan itu, ya. Tradisi sunat itu keharusan bagi orang-orang Yahudi dan itu benar. Dan ketika Paulus menuliskan dalam Galatia yang tadi, Anda harus memahami konteksnya bahwa Paulus menuliskan itu karena pada waktu itu ada orang yang mengajarkan ajaran sesat yang mewajibkan sunat seperti yang Anda lakukan itu. Makanya Paulus melakukan atau membahas dengan ekstrim. Udahlah, nggak perlu begitu. Kenapa? Karena itu meniadakan kasih karunia. Nah, ibaratnya itu seperti misalnya ada orang yang makannya udah kebanyakan. Ya udah, tindakan ekstrimnya apa? Udah, kalau begitu, stop makan junk food. Tidak boleh makan semua itu. Nah teman-teman, sebenarnya pertanyaan dari Ustadz Ipung Atria, kalau Yesus mengajarkan sunat tetapi kenapa Kristen tidak sunat? Kristen ikut ajaran Yesus ataukah ikut ajaran pendeta? Sebenarnya sudah terjawab melalui statement yang ini ya. Dengan sangat bangga, Pendeta Andri Tunggal mengatakan umat Kristen tidak perlu bersunat. Padahal Yesus sendiri sunat, Yesus mengajarkan sunat. Kristen ikut ajaran siapa? Lagi-lagi Paulus yang jadi andalan dari Pendeta Andri Tunggal tersebut untuk tidak melakukan sunat. Kita akan tunjukkan buktinya melalui data. Siapakah yang diikuti oleh umat Kristen? Yesus ataukah Paulus? Nah teman-teman, sebenarnya ajaran Yesus itu mewajibkan setiap anak laki-laki itu dikhitan atau disunat, yaitu khitan dengan kerat kulit khatan. Di dalam Lukas 2 nomor 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2 nomor 21. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17 nomor 10 dan 11. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Tertulis di dalam Kejadian 17 nomor 12 dan 14. Nah, itulah ajaran Yesus yang diingkari oleh Pendeta Andri Tunggal dan juga orang Kristen, karena mereka lebih mengikuti ajaran Paulus dengan meniadakan hukum khitan atau sunat. Ada tertulis di dalam Galatia 5 nomor 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 nomor 6. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Tertulis di dalam 1 Korintus 7 nomor 19. Nah teman-teman, itulah perbedaan antara ajaran Yesus versus ajaran Paulus. Dan realitanya Pendeta Andri Tunggal dan juga umat Kristen yang tidak bersunat, tidak khitan dengan kerat kulit khatan, itu lebih mengikuti ajaran Yesus ataukah lebih mengikuti ajaran Paulus? Jelas terjawab melalui data-data yang baru saja kita tampilkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.